Halo Sobat Guru Indonesia, perkenalkan nama saya Laurentius Andika Yuda Harnoko. Saya sebagai guru akuntansi di SMK Stradadaan Mogot Kota Tangerang, Banten. Saya juga sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 7. Salam dan bahagia, salam guru penggerak Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari apa yang sudah saya baca dari modul pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Semoga refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat bermanfaat bagi guru-guru hebat dan pendidikan di Indonesia. Berikutnya saya akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari hasil membaca modul dan merefleksikan modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun atau among, di mana menuntun ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidik diibaratkan sebagai petani, di mana menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah kodrat anak, di mana kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar. Bermain anak adalah membuat sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi anak. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah berhamba pada anak, di mana seorang pendidik harus mampu mendidik siswa sehingga pendidikan bisa berpihak atau berpusat pada murid. Selanjutnya, yang kelima, kolaborasi trisentra pendidikan, di mana adanya kerjasama di lingkungan sekolah antara guru, murid, dan orang tua murid ataupun masyarakat. Kemudian filosofi pemikiran yang Dewantara yang keenam adalah penanaman budi pekerti, di mana adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan budi yaitu tindakan dari anak tersebut. Selanjutnya, dalam video yang saya buat ini, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara saya bagi menjadi 3. Yang pertama, refleksi tentang pengalaman yang muncul sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah perasaan dan pengalaman apa yang muncul setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana aksi yang saya lakukan dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, refleksi pengalaman sebelum mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tolak ukur keberhasilan pembelajaran dilihat dari penyelesaian dan nilai ulangan harian, baik PTS, PAS, serta harus mencapai KKM 75. Hanya segi kognitif saja yang diutamakan. Kemudian pengalaman yang kedua adalah murid harus patuh dan duduk tenang dan rapi dan berfokus pada guru ketika di kelas. Pengalaman yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran. Kemudian yang keempat, murid kurang aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, murid cenderung takut dalam pembelajaran. Refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perasaan dan pengalaman setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya yang pertama adalah bersyukur mendapatkan pengetahuan baru tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara
Dewantoro yang sangat menginspirasi. Kemudian perasaan yang kedua adalah senang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perasaan yang ketiga, saya secara sadar akan kesalahan pembelajaran yang hanya berpusat pada murid. Dari perasaan tersebut, saya bisa ambil pengalaman di mana pengalaman pembelajaran harus berpusat pada murid atau menghamba anak. Kemudian penerapan merdeka belajar sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman, sehingga anak akan menciptakan kreativitas yang ada pada diri anak masing-masing. Kemudian menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh murid. Selanjutnya, berkolaborasi antara guru, murid, orang tua murid, serta masyarakat demi terciptanya manusia utuh dan manusia sebagai anggota masyarakat. Dari refleksi pengalaman dan perasaan setelah dan sebelum mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, aksi yang akan saya terapkan adalah bagaimana saya harus menerapkan sistem AMOH dan menuntut, bukan menuntut untuk bisa serta harus masing-masing anak punya kemerdekaan. Kemudian merencanakan pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, life skill sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Selanjutnya menerapkan merdeka belajar yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran. Selanjutnya di era teknologi yang semakin pesat, maka pembelajaran harus berbasiskan dengan pembelajaran abad 21. Selanjutnya menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti di masing-masing anak. Terakhir, menerapkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah tampilan bagaimana saya melaksanakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan sistem AMOH. Setiap pagi anak-anak berbaris sebelum memasuki kelas dan mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari. Mengucapkan salam sebelum pembelajaran dimulai bukti bahwa anak-anak dengan mengedepankan kodrat anak dan kodrat zaman, maka proses pembelajaran di sekolah menggunakan metode merdeka belajar sehingga anak-anak mampu mempelajari pembelajaran sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Bukti nyata pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan harus berpusat pada anak atau menghamba anak sebagai wujud bahwa peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat anak maupun kodrat zaman. Teaching Factory sebagai sekolah menengah kejuruan yang mengedepankan teknologi yang menyongsong pembelajaran abad 21 yang berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, maka sekolah menengah kejuruan akan semakin maju dan lulusan-lulusan dapat diterima di dunia usaha dan di dunia industri. Yang terakhir, bukti nyata di mana peserta didik atau murid melakukan proyek sebagai proyek pelajar Pancasila SMK dalam menyongsong kurikulum Merdeka Belajar. Berikutnya kesimpulan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Mendidik adalah sebuah panggilan di mana pendidik harus mampu menuntut, bukan menuntut, supaya bisa melayani murid dengan sepenuh hati. Pendidik harus mampu meramu baik cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Kemudian menjadi guru harus selalu belajar dan bergerak demi pendidikan Indonesia yang semakin lama semakin maju.
Terima kasih sudah menyaksikan video yang sudah saya tampilkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan